Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratus Salihah Altafina, NIM C922181138, akan menjelaskan tentang peranan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka sudah semestinya dan seharusnya setiap hal yang berkaitan dengan pemerintahan akan dibuatkan peraturan tersendiri yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan. Kehakiman sebagai perwujudan dari lembaga yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi terhormat yang menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegangan teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya ada hak dan kedudukan advokat. Hak dan kedudukan penasihat hukum atau advokat dalam memberikan bantuan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hak Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam bab 7 pasal 69 sampai dengan pasal 74. Fungsi advokat dalam prakteknya di dalam hukum yaitu diperbolehkannya advokat untuk mewakili kliennya dalam proses peradilan. Pekerjaan penasihat hukum ialah pekerjaan kepercayaan. Penasihat hukum harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, sifat dan tugasnya berada dalam ruang lingkup kemanusiaan. Advokat memiliki beberapa hak-hak sebagai penasihat hukum di dalam memberikan bantuan hukum terhadap kliennya. Di antara lain adalah yang pertama, ada hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan. Adanya hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan timbul dari pengakuan akan berlakunya hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Hak ini timbul karena setiap warga negara membutuhkan bantuan dari profesi hukum guna mendapatkan peradilan dalam menghadapi tuduhan kriminal yang sering melibatkan penggunaan upaya paksa oleh alat-alat negara yang diberikan wewenang secara hukum. Kemudian yang kedua ada hak untuk maju di muka pengadilan. Sejalan dengan hak untuk mendampingi klien dalam proses pemeriksaan, maka hak lain yang harus diperhatikan adalah hak untuk mendampingi klien di pengadilan. Hak tersebut sudah diakui dan diterapkan dalam mendampingi klien di pengadilan dan merupakan prosedur yang mudah dikenali yang sangat mendasar dalam konteks pemberian jasa hukum oleh advokat. Kemudian yang ketiga ada hak atas kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan fungsinya. Dari dua hak di atas, hak advokat lainnya yang sangat penting dirasakan oleh prakteknya ialah
Hak atas kebebasan menjalankan fungsi mendampingi klien. Hak ini dalam arti adanya kebebasan bagi advokat dalam melakukan tindakan atau menyatakan pendapat pada saat ia menjalankan tugasnya dalam mendampingi klien. Kemudian yang keempat, ada hak untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan. Hak untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan didasari bahwa advokat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri. Ada dua alasan pokok yang melandasi hak advokat untuk ikut menentukan kebijakan dalam sistem peradilan. Pertama, karena advokat merupakan salah satu pihak dalam sistem peradilan, maka pandangannya mengenai sistem peradilan harus diperhatikan. Kedua, karena advokat dalam menjalankan fungsi kewajibannya untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar bagi klien, maka advokat harus memiliki hak untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat optimal. Kemudian yang kelima, ada hak untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan aparat penegak hukum. Hak untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan perilaku aparat penegak hukum ini harus diakui. Lingkup pelaksanaan hak ini adalah hak untuk menolak hakim untuk menangani perkara yang ditandatanganinya. Hal yang melatar belakanginya ialah kewajiban dari profesi hukum untuk menghormati lembaga peradilan, pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara. Untuk melaksanakan tanggung jawab profesinya mewakili klien dalam suatu perkara, perlu ada pengakuan terhadap hak advokat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara. Hak untuk mewakili klien dalam hak untuk mendampingi klien dalam pelaksanaan putusan hakim merupakan konsekuensi dari hak klien untuk didampingi selama proses peradilan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan putusan hakim merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, ada hak untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediator dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Advokat mempunyai kewajiban profesi untuk memastikan bahwa klien mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. Pencapaian keadilan tersebut tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk melakukan pembicaraan sebelum atau pada saat proses peradilan dilangsungkan. Dan dari pembicaraan ini akan dapat kesepakatan yang dipandang adil bagi para pihak. Apabila proses ini dapat berjalan, maka advokat mempunyai peranan yang penting untuk menjalankan fungsinya sebagai arbitrase dan mediator guna mendapatkan kesepakatan bagi pihak-pihak yang berperkara. Kemudian yang kedelapan, ada hak atas rahasia jabatan. Hak atas rahasia jabatan ini merupakan hak yang penting bagi advokat. Karena itu, advokat dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam hubungannya terhadap klien. Tanpa adanya pengakuan terhadap ini, tanggung jawab profesi terhadap advokat tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Demikian penjelasan dari saya mengenai peranan dan hak dan kedudukan advokat. Ya, saya di sini melanjutkan penjelasan dari Mbak Altovina. Di sini saya menyampaikan subbab 3 mengenai wewenang penasehat hukum atas advokat dalam sistem peradilan. Nah, di sini wewenangnya itu ada banyak sekali, tapi saya menjelaskan tentang wewenangnya itu ada 3. Yang pertama, advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum. Jadi bisa dibilang penyedia jasa dan pemberi bantuan hukum ini merupakan tugas dari advokat gitu loh. Sebagai profesi yang bergerak di bidang hukum, advokat merupakan pekerjaan yang disebut biru, pekerjaan profesional yang didasarkan keahlian di bidang hukum berdasarkan tingkah laku maupun kode etik keberadaan profesi advokat. Yang kedua, ada advokat sebagai pengawas
dan pengawal integritas peradilan. Jadi advokat bersama badan hukum yang lain itu mengawasi integritas dari peradilan. Badan lain itu apa saja? Meliputi itu penyelidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun mediasi. Hal ini itu dijelaskan dalam pasal 38 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga, advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi aparatur penegak hukum. Nah, polisi dan jaksa merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif, yang mana baik keduanya merupakan alat negara dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kemudian hakim dan lembaga peradilan merupakan perwakilan dari kekuasaan yudikatif. Jadi di bidang peradilan ini sistemnya itu sangat berhubungan ya, atau berkesinambungan baik dari jaksa, kepolisian, kehakiman, dari lembaga yudikatif maupun advokat itu sendiri. Yang terakhir, pembahasan terakhir ada tugas advokat dalam peradilan di Indonesia. Ada 3 tugas utama dari tugas advokat ini ya. Yang pertama itu sebagai prokurator, yaitu mewakili dan membantu kliennya di dalam segala pekerjaan yang diperlukan. Yang kedua sebagai pleader, yaitu mengucapkan pledoi, presentasi fakta-fakta, argumentasi hukum, sehingga hakim dapat mendapatkan pandangan mengenai fakta-fakta suatu perkara. Yang ketiga sebagai juriskonsul, memberi nasihat hukum di luar peradilan, membantu dengan atau membuat akta-akta hukum, perdamaian hukum, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Jadi advokat ini juga bisa disebut juga mediator antara pihak satu dan pihak lain. Dan fungsi pentingnya advokat ini yang pertama melindungi hak-hak para klien atau pencari keadilan yang diberlakukan. Yang kedua, untuk dapat segera diperiksa dan diadili, jangan sampai berlarut-larut berkepanjangan tanpa adanya kepastian hukum. Yang C, diusahakan ini hak-hak para pencari keadilan sebagaimana yang telah diberikan oleh undang-undang, telah diperhatikan dan tidak dilakukan baik oleh aparat penegak hukum dan juga aparat negara. Jadi advokat ini tugasnya membela para pencari keadilan dalam peradilan. Gitu. Terima kasih dari kelompok 9.